Gara-gara uang sering hilang tanpa alasan yang jelas, warga kampung Burujul, Kelurahan Nagasari, Kecamatan Cipedes, Kota Tasikmalaya, sengaja memasang spanduk yang cukup aneh. Berisikan gambar 3 orang bocah laki-laki berkepala pelontos dengan taring di mulutnya. Legenda urban menyebutnya dengan tuyul, sejenis hantu anak-anak yang suka mencuri uang. Katanya, pemasangan spanduk adalah buah kekesalan warga yang merasa kerap kehilangan uang. Tidak bermaksud menuduh siapapun, hanya himbauan agar pemilik pesugihan tidak lagi berkeliaran di kampung mereka. Sontak, spanduk yang terkesan aneh ini viral di media sosial. Tak bisa dipungkiri, jika hantu anak berkepala pelontos memang identik dengan pesugihan di Nusantara. Anehnya, meski bisa berakibat fatal, tetap saja ada orang yang ingin kaya dengan melakukan pesugihan tuyul. Benarkah keberadaannya bisa merugikan halayak ramai? Selengkapnya di Secret Story. Tuyul tuh yang aku tahu sih hantu anak kecil sih, identiknya kepalanya botak, terus dia suka nyuri duit biasanya. Yang saya tahu mah dulu sinetron yang anak kecil botak itu kan. Kalau tentang hantunya gitu ya, saya sih nggak terlalu percaya. Kalau saya pribadi ya, apalagi kalau zaman sekarang kan udah modern kayak gini, kayak enggak. Fenomena seseorang memelihara tuyul untuk mendapatkan harta kekayaan bukan hal baru di Indonesia. Bahkan telah menjadi bahan perbincangan menarik sejak dulu kala. Keberadaannya bersama makhluk-makhluk halus lainnya telah jadi bagian dari mitos dan berkembang sebagai kepercayaan di sejumlah kalangan masyarakat. Seorang antropolog asal Amerika bernama Clifford Geertz bahkan pernah meneliti tuyul ketika melakukan penelitian tentang agama di Jawa sekitar tahun 50-an. Dari beberapa kepercayaan yang ia dengar, ada 3 makhluk halus utama di Jawa. Terdiri dari memedi yang suka menakut-nakuti, lelembut atau makhluk halus, dan tuyul yang diidentifikasikan sebagai hantu anak-anak berkepala botak. Kalau untuk sendiri awal mulanya muncul ke tanah Jawa, ke Indonesia itu sekitar tahun 1920-an ya, di antara 1920 sampai 1935 itu bertepatan dengan dulu masuknya bangsa barat ke Nusantara gitu. Jadi pada saat itu juga kebetulan fenomena kehilangan benda-benda secara misterius di tanah Jawa di Indonesia itu digabungkan dengan cerita-cerita yang dari bangsa barat. Akhirnya terjadilah cocok logi penyebutan bahwa wah itu namanya tuyul, itu tuyul. Menurut penelitian Geertz di Mojokuto, Jawa Timur, tuyul tidak mengganggu, menakut-nakuti, atau membuat sakit manusia. Sebaliknya, tuyul justru disenangi karena bisa membantu manusia jadi kaya. Tapi ada syarat tertentu jika manusia ingin berhubungan dengan hantu anak berkepala botak ini. Caranya dengan berpuasa atau bersemedi. Perjanjiannya pun harus dilakukan jika manusia ingin memiliki. Dulu, mereka tidak hanya mengambil uang atau perhiasan, tapi juga stok padi dari lumbung milik warga. Nah, modalnya ini banyak rupa-rupanya, banyak caranya. Ada yang melalui ritual mandi, ataupun dia datang ke suatu paranormal, orang pintar yang bisa memenuhi syarat hasrat mereka untuk memiliki. Jadi ada yang melalui mandi ritual ya, dengan menyediakan air segentong, lalu janur kuning 3 helai dan rambut 9. Mitosnya, semakin besar modal yang dikeluarkan, akan semakin besar pula pendapatan pengguna jasa. Konon, orang yang memiliki pesugihan model ini memiliki ciri-ciri banyak istri dan kamar rahasia dalam rumahnya. Bukan semata-mata untuk mengurus rumah tangga, tapi juga sengaja ditumbalkan untuk menyusui
sampai kurus kering dan sakit-sakitan. Begitu kisah yang beredar turun-temurun. Menurut Mr. X yang mengaku pernah melakukan pesugihan tuyul, alasannya tak lain dan tak bukan karena himpitan ekonomi. Perjanjian tumbal waktu ketika kita kesepakatan sama dukun itu ya, dari keluarga terdekat ya Mas, istri saya sebenarnya tumbalnya tuh mau nggak mau, istri juga tahu sih usaha saya sekarang kayak gini, dia juga ngeiyain karena ya balik lagi ekonomi kita, mau gimana lagi Mas. Menurut sejarawan Jawa Ong Hok Ham, tuyul dalam tradisi masyarakat agraris Pulau Jawa menggambarkan dampak kesenjangan sosial akibat akumulasi modal dan kekayaan yang dikuasai golongan pedagang. Mitos hantu botak yang suka mencuri uang lalu muncul dari kecemburuan orang miskin pada orang kaya. Dalam buku Dari Soal Priai Sampai Nyai Blorong, Ong Hok Ham menjelaskan jika dari sudut pandang masyarakat agraris, orang kaya cenderung tidak dianggap sebagai orang Jawa. Hal ini berkaitan dengan sentimen rasial terhadap orang Tionghoa dan ras minoritas lain yang identik dengan kekayaan. Sehingga muncul tuduhan memelihara tuyul. Mitos selalu berkembang liar hingga muncul cara agar terhindar dari jarahan tuyul. Misalnya dengan mengikat uang dengan karet gelang. Karena karakter kan seperti anak-anak, nggak mau ribet, nggak mau pusing, dan ya namanya anak-anak seperti apa sih karakternya nggak tahu. Ketika duit dalam keadaan dikaretin itu kan nyatu, warnanya warna-warni, jadi dia jadi terkecoh gitu. Itu biasanya dilakukan oleh nenek moyang kita dulu, orang-orang dulu melakukan dengan cara menangkalnya seperti itu. Biasanya yang terjadi, kekayaannya itu otomatis akan habis, akan hilang semua kekayaan yang didapat dari hasil memiliki tuyul selama ini. Dan bahkan yang lebih ekstrimnya lagi, itu akan menjadi nyawa taruhannya. Selain beristri banyak, pemilik tuyul biasanya berjalan menunduk saat beroperasi. Sementara tangannya terlipat ke belakang seakan sedang menggendong anak kecil. Di lokasi yang dianggap rumah orang kaya, si tuyul lalu dilepas untuk mengambil uang dan perhiasan. Pesugihan seperti ini memang membutuhkan usaha orang yang melakoninya untuk mengasuh seperti anaknya sendiri. Tak aneh jika rumahnya bercat warna-warni dengan banyak mainan agar piaraannya betah. Konon jika cocok, sang pemilik akan mendapat uang yang berlimpah ruah dalam sekejap. Nah, kita udah ketemu target, kita lepas. Ntar saya juga punya usaha di warung ya, sembako gitu. Nanti ya uang di situ, dari situ pokoknya. Nambahnya di situ, nambah dari di laci warung saya. Layaknya mengurus anak kecil, jenis hantu yang satu ini memang banyak maunya dan terkesan manja. Tak ada batas waktu yang pasti sampai kapan tuyul menjalankan perintah dari majikannya. Selama majikannya masih hidup, kontrak akan terus berlanjut. Tapi jika pemilik melakukan pelanggaran terhadap syarat-syarat yang disepakati, maka akan terjadi peristiwa-peristiwa aneh yang akan membahayakan jiwa. Biasanya yang terjadi, kekayaannya itu otomatis akan habis, akan hilang semua kekayaan yang didapat dari hasil memiliki tuyul selama ini. Dan bahkan yang lebih ekstrimnya lagi, itu akan menjadi nyawa taruhannya. Nyawa taruhannya, dan yang terakhir itu biasanya seluruh harta kekayaan 7 keturunannya itu akan miskin. Karena kenapa? Karena memang kekayaan dari anak turunan 7 turunan ke bawah itu sudah diambil oleh orang tuanya terdahulu. Seiring berjalannya waktu, keyakinan tentang hantu anak yang suka mencuri ini mulai ditinggalkan. Dan sesekali saja muncul ketika ada peristiwa kehilangan uang yang tak diketahui penyebabnya.
entah karena ulah makhluk goib atau pencuri. Namun dalam ajaran Islam, sosok yang disebut tuyul sama sekali tak dikenal. Bisa jadi hanya sekedar mitos saja yang menjadi sarana bagi setan untuk menyesatkan manusia. Ya sebenarnya kalau tuyul sendiri sih di Al-Quran atau di hadis nggak ada, karena kan tuyul itu produk lokal ya. Tapi kalau bahwa ada sebagian manusia yang kemudian diperdaya oleh sekelompok jin, lalu jin itu memperdaya manusia, begitu, itu ada surat khusus namanya surat Al-Jin, surat 72 itu bicara panjang lebar tentang ada jin yang Islam, ada jin yang juga menambah kekafiran. Ya intinya sih agar orang atau manusia itu ya masuklah dalam jerat mereka, lalu dijebak dengan 1001 macam jebakan-jebakan.